Pak, Mama sudah beliin Papa tadi celana dalam. Harganya 70.000. Nanti Papa bayar 100.000 ya. Riba. Walaupun suami seorang. Benarlah Ustadz, benarlah saya ngomongnya. Kalau mau minta duit, jangan kayak gitu caranya. Pak, 70.000 harga celana dalamnya. Dah? Mama perlu uang tambahan 100.000. Ini 30.000 riba kan? Neraka kok, murah sekali. Maksud saya kasih kakak tutorialnya kalau mau masuk neraka tuh jangan 30.000 gitu loh. Paham gak nih? Itu riba. Kalau mau duit minta pisahkan akadnya. Cuma gitu aja yang saya suruh. Beli pakaian, nalangkan duit suami, belikan kebutuhan dia kan? Kalau udah kebutuhan suami cepat tagihannya luar biasa. Perempuan-perempuan, tapi tidak ada di sini ya, tenang aja. Tidak ada. Bibir kita tuh tak ada ya. Bibir kita tuh tak ada. Ya kan, udahlah suami itu kita ambil semua duitnya. Tadi saya bilang apa? Tidak ada kan? Oh, nggak tersinggung? Ada ya. Saya ngomongkan orang yang tak ada kok. Belinya 70.000, lalu minta gantinya 100.000, 30.000 itu riba. Kalau mau minta duit ngomong, suamiku boleh nggak minta tambahkan duitnya? Pisahkan akadnya, ini 70.000 akad satu, dah akad kedua minta duit 30.000, gitu boleh. Apa? Malah duit yang minta, kan kau nikah sama perempuan gitu bilang ya. Tapi memang perempuan di mana-mana sama sih. Tapi enggak semua suka duit, ada yang suka dolar, emas batangan, toko emas ya. Jadi sebelum saya nikah dulu saya kira lah perempuan tuh mata duitan. Ternyata benar. Nah, ini mau ceramah nggak, mau berdebat gitu nih? Mau dengar materi atau berdebat? Kalau berdebat saya balik. Saya belum balik dari subuh tadi, belum balik ke rumah. Rumah nempel dekat masjid, subuh dari subuh belum balik ke rumah sampai sekarang. Mutar-mutar keliling di pondok, dia naik ke atas, turun ini ngecek pasukan sambil nungguan kakak-kakak datang. Oke. Satu apa amal apa tadi? Badan. Oke, saya bisa coret-coret. Badan penyakitnya malas, mager. Caranya paksain. Allahumma paksain. Tak ada cara lain. Bangun subuh, azan berkumandang, ada kalimat as-salatu khairum minan naum, melengkung kita. Enak kan tidur? Habis subuh tidur lagi kan? Jadi yang ditanya Allah, nih badan. Dulu mungkin masih muda, terik budak tuh, pamer sana pamer sini. Sekarang dah kemana-mana dah. Saya tidak perlu dilanjutkan kalimatnya ya. Sekarang udah kemana-mana ya. Makanya pakai baju lebar, karena udah tak ada yang bisa dipamerkan lagi dah. Satu oversize ya kan? Ya kan? Dah lah, mau tak mau lah. Tapi badan ini harus nebus dosa Bang Akak. Karena dulu yang bikin dosa badan ini, dulu di display kan, dipamer-pamerkan kemana-mana kan, terbuka sana, terbuka sini, atas, bawah, semua dipamerkan, depan, belakang, tutup sekarang. Dosa-dosa masa lalu, tebus dosanya. Dan yang harus nebus badan ini. Tak bisa suruh orang lain. Mohon maaf ya, kakak beol, masa suruh orang lain yang cebok? Kakak bikin dosa dulu dengan badan, maka tebus dosa dengan badan yang sama. Bisa dipahami kira-kira? Yuk, dari mulai mulut, mata, hidung, telinga, bibir, apa lagi? Tangan, kaki, mohon maaf ya, payudara, kemaluan, semua bikin dosa. Dan tak perlu juga bongkar-bongkar aib itu cerita-cerita ke sosmed.
Dengan siapa engkau pernah bersentuhan, dengan siapa tangan itu pernah dipegang, dengan siapa mata itu pernah melirik dengan tatapan yang sebenarnya tatapan haram. Yang paling tahu tuh kita sama Allah. Tebus dosa badan ini dengan badan kita sendiri. Bisa dipahami gak kira-kira ini? Ini kalau saya bahas pretel satu-satu nih menangis kita. Termasuk saya Bang Kakak. Makanya kalau tawaf tuh kan saya ajarkan kan, putaran tawaf tuh 7 kali. Putaran pertama mata, putaran kedua telinga, putaran ketiga hidung mulut, putaran keempat tangan, putaran kelima kaki, putaran keenam seluruh tubuh, putaran ketujuh hati. Mentauhidkan panca indera. Ya, yang minim nih saya tuliskan sini ya. 1, mata. Dosa enggak? Banyak enggak dosanya? Oh, betaboran. Apa? Betaboran mata. Udah pakai kacamata pun masih bikin dosa. Apalah ibu itu pakai jilbab putih sama hitamnya kok kayak tak nyambung rasanya. Misal, mulut tak ngomong, hati terdetik. Minum susu 2 kotak, busuk hati kita. Telinga. Tahu enggak si Anu sekarang? Jadi pembukaan gibah itu adalah udah tahu belum? Tuh, pembukaannya apa? Tahu belum. Apa dia? Kecil ya ngomong tuh. Talingo apa? Hidung, mulut. Dari mulai ngomelkan anak, ngomongkan suami, ngomongkan mertua, ngomongkan adik ipar, pergi teman sepengajian. Ibu itu barangnya branded terus ya, kok ganti-ganti terus ya, mana ya, suaminya kerja tuyul apa ya, tidak ngomong. Jam segini nih, jam-jam ngerumpinya mak-mak karena nunggukan anak sekolah. Duduk sesama wali santri, harusnya dia jadi wali-wali daya dia. Harusnya jadi wali-wali daya. Ini tah wali apa dikerjakannya? Harusnya nunggu anak itu jadi amal soleh, malah jadi amal salah. Ngomongkan guru, ngomongkan kepala sekolah ganteng, ngomongkan wali kelas ganteng. Tah apa-apa. Mulut. Terus tangan. Ini tangan yang kita pakai untuk berdoa. Ini pakai tangan yang kita pakai untuk bikin dosa. Ini tangan yang nanti akan bicara. Jadi 3 tangan gua. Bang Kakak catat ya. Tangan bikin dosa. 1 apa? Tangan yang dipakai berdoa. Tangan yang akan bicara. Bicara di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Sip. Oke. Jadi mata, telinga, hidung, mulut, tangan, apa lagi? Selanjutnya kaki. Pernah ngelangkah kemana? Pernah pergi kemana? Kakak-kakak karena perempuan semua ini saya tengok kaki-kaki yang pernah melangkah keluar rumah tanpa izin suami itu harus diistighfari. Bedakan antara minta izin dengan notifikasi. Pak, mama ke mall ya. Mama di mana? Udah di mall. Itu bukan minta izin, itu ngasih tahu pintar. Coba tepuk sebelahnya bilang, itu ngasih tahu pintar gitu. Oh pintar gitu. Tepuk sebelahnya bilang, itu ngasih tahu, bukan minta izin. Kan kami tidak maksiat Ustaz, bikin perjanjian. Pak, mama akan ada pergi ke tempat-tempat yang rutin. Contoh, ke sekolah anak ini perlu izin 1 kali atau izinnya langsung jamak aja? Dah, kalau ke sekolah kayak ini papa izinkan. Kalau tempat-tempat yang tidak boleh, papa tidak izinkan. Lapor dulu. Nah, perempuan sekarang kan ngerasa duit dipegang dia, kesalahan suami sama dia semua, dia ngerasa tak punya aib, ya kan? Maka merasa superior. Tahu akibatnya banyak laki-laki hari ini jadi gay. Saya ngomong fakta nih. Lemah syahwat. Mohon maaf ya, editansil, ejakulasi dini tanpa hasil, baru berhubungan sebentar udah langsung selesai. Itu penyebabnya down mentalnya laki-laki itu terhadap pasangan. Dia ketakutan, sudah tidak punya kekuatan karena aib semua dipegang sama perempuan. Dan tambah lagi, ini perempuan di sana, ya sama jauh.
sejarah itu yang 200 tahun yang lalu masih disebut-sebut sampai sekarang. Kamu kan pernah selingkuh dulu, kamu tuh ini, kamu bawa mantan kamu, wah habis, penuh isi rumah. Itu yang bikin suami-suami hari tak mau balik ke rumah dan tidak betah di rumah. Pelampiasannya selingkuh dengan sesama laki-laki. Saya udah ketemu berapa kasus nih. Kakak-kakak curhat, lapor suaminya selingkuh sama laki-laki. Kalau yang suami selingkuh sama perempuan yang lebih jelek itu udah tak dihitung dah. Benar, ubur-uburnya, pelakornya lebih jelek daripada istri asli. Fakta loh ini. Apa salah satu penyebabnya? Terlalu dominan. Kakak-kakak buka mata ya, buka telinga di masyarakat kita. Saya ngomong begini, kakak-kakak jangan jadi perempuan yang, mohon maaf ya, on. Cuma menang filter ya. Otak tak ada. Isi ilmu kak. Selamatkan anak cucu keturunan. Kita pintar tuh, cerdas untuk didik anak. Karena kita pabriknya, kami tidak bisa bikin pabrik. Kami cuma ngasih investasi di awal ya. Sisanya Allah takdirkan di tubuh perempuan lah manusia itu tercipta. Makanya Allah punya 99 nama. Namanya Asmaul Husna. Salah satu Asmaul Husna itu Allah titipkan di tubuh seorang wanita. Apa namanya? Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya boleh setuju boleh enggak ya, bilang sama anak saya, nak belajar yang banyak, cari ilmu banyak-banyak nak, supaya bisa mendidik anak dengan benar. Saya tidak suruh anak saya kerja, karena ngasih nafkah itu tanggung jawab laki-laki. Saya dari dokter juga, saya mufayat sama Fatih, nah anak ayah harus bisa ngasih nafkah yang banyak, halal berkah untuk anak-anak. Jadi kalau anak laki-laki itu didik dia jadi laki-laki, ngasih nafkah, ngasih duit, tangannya harus di atas. Maka saya bilang kalau ada laki-laki yang minta isikan pulsa sama istrinya, ya kan, main ngerokok, main slot, itu bukan laki-laki, labi-labi namanya itu. Ada yang istrinya harus mencuri duit suami karena suaminya tidak pernah ngasih nafkah, itu bukan laki-laki, jelas tuh labi. Nanti ada forum sendiri. Saya tak ada pengajian bapak-bapak. Maka karena majelis taklim sebagai ibu-ibu, saya harus kasih tahu bagaimana cari ibu-ibu bersikap. Dan walaupun mohon maaf ya, suamimu belum taat, belum dekat sama Allah, kau masih punya peluang untuk masuk surga. Kakak-kakak tetap punya peluang untuk masuk surga, karena kakak tidak dihisap apa yang suami lakukan terhadap kakak. Yang Allah hisap adalah apa yang kakak lakukan terhadap suami. Mohon maaf, saya sudah pernah ngomong tentang kasur kan di anak hal ini. Kalau laundry bisa diwakilkan? Bisa. Dapur bisa diwakilkan? Udah banyak catering sekarang. Tapi kasur kakak bisa outsourcing kan? Hah? Kakak mau, ada yang mau gantikan aku malam ini gitu? Betaboran perempuan mau. Apa gitu, suami-suami kakak udah pada jadi. Dulu waktu lumus, waktu hitam, legam, dekil, kotor, kakak yang ngambil dia. Udah dipoles, udah jadi orang, udah jadi kepala dinas, udah jadi kepala ini, banyak lah orang yang ngincar dia. Kakak jaga baik-baik. Saya pun baru paham ketika mama angkat saya bilang, Lukman, apapun masalah di rumah tangga, jangan pernah ninggalkan kasur. Baru saya paham. Oh, saya buka-buka ayat Quran. Segitu seramnya ayat tentang zina. Segitu seramnya ayat tentang zina yang disebut Allah sebagai fahisyah. Maka setelah kaki ini seluruh tubuh, termasuk ya mohon maaf, kalau kakak perempuan tuh pede sama yang bawah, saya sebut rahim dia lah. Kan perempuan kena kankernya di dua itu kan. Kanker apa? Kanker payudara dan kanker mulut rahim. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kakak boleh setuju boleh enggak. Tapi hasil kami mendalami kasus-kasus begini, mohon maaf kalau ada yang kena, ya naudzubillah min dzalik. Tapi berdoa minta sama Allah. Kalaupun tidak ya aman. Sebagian besar apa? Yang kena dua ini penyebabnya cuma satu. Apa? Dan entah kenapa kayak ada kesamaan pola gitu. Suka di display dan sudah pernah dipakai sama laki-laki yang non halal. Saya tidak perlu ngomong vulgar-vulgar kan? Kakak dah paham kan? Dengan dalih apa? Aku dah tak ada perawan banget. Tak apalah. Suka sama suka. Barang tuh barang mahal. Kenapa dipajang-pajang? Kenapa dikasih-kasih ke yang bukan haknya? Giliran sudah halal malah tak pernah dipakai.
kasihlah ke yang halal. Saya sering pesan sama beberapa kakak-kakak, terutama pengusaha-pengusaha muda, jangan lepaskan suamimu, saya bilang, jangan lepaskan istrimu, pegang kuat-kuat, gandeng kemana-mana. Bila perlu jadi couple planner, itu lebih keren. Jadi pengusaha suami istri berdua, keren. Hari ini ya Allah Robbi, sekarang Kak baru 2024, ini anak siapa? Kak bisa bayangkan enggak 15 tahun akan datang? Gimana cara jaganya? Diikat pakai gembok, enggak boleh main, enggak boleh keluar rumah. Sedangkan predator hari ini menyerang semuanya. Anak laki-laki, kemarin sudah cerita, belum cerita sama kakak-kakak, anak kelas 3 SD perempuan. Teman saya di Jakarta, pengusaha besar, punya bisnis miliaran. Terus teman SD anaknya perempuan, kecil SD, kelas 3, disekolahkan di sekolah-sekolah yang mahal tuh loh Kak, yang internasional tuh. Tahu enggak? Dia akhirnya memutuskan mengeluarkan anaknya dari sekolah dan pengen bawa anaknya ke Tarim Yaman. Habib Umar. Gara-gara teman cewek anaknya nih bilang gini, kamu tahu nggak? Aku lesbi loh. Kelas 3 SD 2024. Kakak bisa bayangkan 2034 kayak apa? Maka jangan anggap remeh tuh yang aplikasi sapi, bayar nanti, belanja-belanja online, habis itu nanti utang. Banyak kan mama sekarang gitu kan, paket numpuk di rumah, bayar, nanti dikasih tahu tak mau dengar. Pinjaman online, modal KTP. Sedih betul hari ini nih. Orang anggap remeh riba. Dah, seluruh tubuh. Terus yang terakhir, hati. Ini amal yang pertama. Amal apa? Badan. Nah, yang kedua, amal harta. Kak, saya spesifik menyebutnya harta, bukan rezeki. Kakak pastikan bawa balik yang halal, Kak. Bawa balik yang halal, Kak. Bawa balik yang halal, Kak. Bilang sama suamiku, tolong bawa duit yang halal suamiku. Duit-duit tambah-tambahan, duit-duit yang tak jelas jangan suamiku. Dampaknya kepada istri, kepada anak mudah sakit, itu duit haram, duit syubhat. Sikit-sikit rumah sakit, duit gaji dah 2 digit suaminya, belasan juta dapat sebulan, habis ke rumah sakit ya. Kakak-kakak jangan salahkan musim. Jangan salahkan, oh lagi musim panas kali ini, kurang minum, kurang vitamin atau kurang istighfar. Ayo jawab jujur. Kakak-kakak yang ngerasa punya anak mudah sakit, sikit-sikit rumah sakit, sebelum nyalahkan lingkungan, nyalahkan alam, nyalahkan awan, nyalahkan hutan, coba cek ke dalam, duit aku dari mana, suamiku kerja apa, di mana, cek. Boleh percaya, boleh tidak, tugas saya hanya nyampaikan. Tapi saya amat sangat meyakini dan sudah riset berkali-kali, orang-orang yang sumber duitnya halal pasti sehat. Orang yang sumber duitnya halal pasti tenang. Orang yang duitnya halal pasti semangat untuk beribadah kepada Allah. Maka abang kakak, amal ini kan ada 3 nanti nih, ya kan? Di sini ada 3. Nah, saya menyebutnya nih kayak abang kakak tuh kayak nengok burger tahu? Burger tuh roti, daging, roti. Ya kan? Nih, yuk, badan, ayo. Harta, hati. Badan ini kan fisik, zahiran. Kalau hati, batinan. Ini badan dan juga hati, Kak. Jangan disingkat ya, badan dan hati. Apa? Badan dan hati ini akan berkualitas kalau ininya adalah harta yang halal. Dah, kuncinya hari ini kakak sebagai kepala rumah tangga, memang
Katanya sih kepala keluarganya suami, tapi biasanya yang menentukan banyak tuh justru malah perempuan. Pergi ndak? Ndak, kata dia. Udah lah, tak pergi dah tuh. Pergi ndak? Terserah. Ah, udah mati aku, kata suami. Tapi bukan di sini ya. Di sini nih, waduh, saya nengok muka-muka kakaknya Allah. Terbayang surga saya nengok muka-muka kakaknya Allah, ahli surga semuanya. Solehah semuanya itu apa? Istri-istri yang kayak Khadijah gitu, ini kakak-kakaknya semuanya. Khadijah banget ya. Panggilannya apa? Mak Ijah. Kak, cek duet halal atau tidak. Makanya ada perangkat untuk membersihkannya dalam Islam, namanya ziswaf. Kalau kakak ragu-ragu, titipkan, geser cepat-cepat. Ini yang bisa bersihkan, namanya ziswaf. Zakat, infak, sodakoh, wakaf. Jangan kasih sisa kak, Allah tak perlu duit kita. Justru yang kakak geser itu kasih yang terbaik. Nih bentar lagi kurban. Ziswaf, ZISWAF. Zakat, infak, sodakoh, wakaf. Kak, bentar lagi kurban. Kakak bisa pilih ayam, kaldu ayam, perasaan, atau mau kurban kambing, sapi yang terbaik, satu keluarga satu ekor. Kakak yang paling tahu duit di rumah tangga ada berapa, aset-aset kakak yang paling tahu. Tapi saya rasa-rasanya, kalau bagi saya ya, malu aja sama Allah, duit punya ratusan juta, aset punya ratusan juta, kalau sapinya masih ikut patungan belah 7. Memalukan. Apa? Balik nanti dari sini nih, lihat lemari, ada emas yang bisa jual kak. Kakak sembelih sapi bulan Muharram, tidak ada fadilahnya kecuali sedekah saja. Tapi kalau kakak sembelihnya nanti di bulan Dzulhijjah, kakak sembelih sapi dan kambing terbaik, kakak geser untuk Allah, pahalanya itu luar biasa. Bila gila kak, bukan masalah duit, umur kak. Apalagi umur kayak gini nih, dekat-dekat kayaknya ini. Kok nauzubillah min dzalik, pasti mati. Kakak mana bisa nyogok malaikat maut? Kau pasti mati, pasti apa? Tepuk sebelahnya bilang, oi pasti mati. Tak berani kan tepuk sebelahnya? Coba tepuk sebelahnya bilang, pasti mati. Jangan banyak gaya. Make up tuh sedang-sedang gak? Pasti? Makanya banyak orang, saya udah nahan-nahan tadi kak. Nengok muka-muka kakak nahan ini takut saya. Ya, bentar lagi mati. Jangan tahan. Saya cerita kak ya, sudah DP sapi kurban. Masih lama Ustadz, saya takut belum keburu Idul Adha mati. Allah udah catat, saya udah pasang DP. Ini sapi yang saya pilih, bismillahirrahmanirrahim DP. Salaman sama orang, Pak tolong jagakan sampai Idul Adha. Mudah-mudahan kalaupun saya mati 2-3 hari lagi atau berapa hari lagi ini kan, Allah takdirkan saya sudah dicatat punya kurban. Kakak mumpung masih hidup, jangan santai kak, udah tua-tua gini. Siapa yang sudah di atas 40 tahun? Hah? Yang di atas 40 tahun berapa orang sini? Oke, kak, jawab ya, jawab. Kakak tuh makin dekat dengan kematian atau makin jauh dengan kematian? Tepuk sebelahnya, ngapu masih santai. Jawab dulu. Saya ngomong ini benar atau perlu enggak kakak diingatkan kayak gini-gini nih? Cepat kak, kita ini berlomba bukan sama yang lain, bukan sama Baitul Mal. Kakak lagi lomba sama malaikat maut. Saya jauh-jauh kemarin ke Mesir ketemu sama kawan-kawan saya. Apa saya ingatkan sama mereka? Mereka tuh alumni Al-Azhar, S2, hafal ribuan hadis, bukan sehadis 2 hadis, ribuan hadis mereka hafal. Apa yang saya sampaikan sama mereka? Bang, saya bilang, dzikrul maut, ingat-ingat mati. Umur-umur kita ini bentar lagi, saya bilang. Terdiam, dari jam 10 malam saya ngomong sampai setengah 3 subuh. Ngomongkan kawan-kawan saya, teman-teman Al-Azhar tuh. Saya ingatkan tentang kematian. Yang jauh-jauh di Al-Azhar ya, saya ingatkan tentang kematian. Apa dia kakak-kakak ini? Mereka sudah hafiz 30 juz. Lulus Al-Azhar itu selesai 30 juznya. Hafal ribuan hadis. Kakak kurang lebih kan sama kan? Hebat malah, juz 31 malah nih.
Kak, jangan tunda kebaikan kak. Ingatkan suami, Pak, DP kurban Pak. Gelang mama nih jual aja lah, ngapain gak menyelamatkan juga, kita kurban tahun ini. Saya bilang, kakak kurban bulan Muharram cuma jadi sedekah saja, gak ada nilai kurbannya. Sama kayak zakat fitrah, kakak kasih beras tanggal 1 Syawal atau 2 Syawal, gak ada nilainya di hadapan Allah. Ada yang kesini pakai motor? Berapa harga motor sekarang? Ada yang masih nyicil motornya? Sudah lunas? Sudah lunas semua? Ayo jawab jujur. Ada yang masih nyicil gak? Ada, bisa bohong. Siapa yang pakai mobil ke sini? Ada? Ada yang masih nyicil? Berapa sebulan cicilannya? Ada yang 5 juta, ada yang 4 juta setengah. Kakak bangga kan mobil itu? Allah minta setahun sekali ya, Allah minta kurban kendaraan terbaik. Maka saya bilang tidak masuk akal rasanya orang-orang ini nyicil riba yang masuk neraka dosa gitu, dibela-belain mati-matian. Allah minta setahun sekali, itu pun masih nawar. Mahal pak di situ pak, nanti mama carikan yang murah. Tepuk sebelahnya, kepintaran gitu loh. Saya bilang bodoh bala tuh tidak sampai hati gitu pak. Bilang apa? Kepintaran. Ini kan muka-mukanya udah asing kan. Kalau dulu waktu awal-awal An-Nahl saya suruh buka pintu gerbang, buka, siapa yang boleh masuk. Tapi kalau ini muka-mukanya udah asing lah. Udah kenal Ayaman tuh kayak apa kan. Cuman cara saya ngomong udah tahu ya. Beberapa nih wali kan di sini kan, wali santri maksudnya. Jadi udah terkejut. Saya kak tak suka basa-basi. Kalau hitam saya bilang hitam, kalau putih saya bilang putih. Ini yang depan mata, amalan depan mata apa? Kurban. Kakak persembahkan yang terbaik. Mobil, ada yang mobilnya puluhan juta di sini? Tidak mungkin. Mobilnya pasti di angka ratusan juta. Kak, sapi terbaik hari ini banyak kak yang belasan juta, bahkan ya paling cuma 20-an juta gitu. Kakak bongkar emas tuh, geser nanti diganti Allah kak. Dan ingat ya, kambing sapi itu bukan untuk lembaga, untuk kakak sendiri demi Allah untuk kakak. Saya pernah baca hadis itu, tidak ada amal soleh kanan yang lebih cepat kecuali darah dari kurban. Darahnya belum nyentuh tanah, pahalanya sudah diterima di sisi Allah. Kakak rela ke pahalanya dibelah 7 dibagi sama 7 orang. Kalau ada yang tahajud itu lebih keren, jatuh dong. Luar biasa, bergoyang memang arsy Allah. Kak, pasang niat. Ayo coba jawab ya, jawab jujur ya. Tak bisa atau tak mau? Ayo, orang bilang tak bisa kurban tuh sebenarnya benar-benar tak bisa atau tak mau? Hah? Kakak-kakak kalau jual baju di lemari tuh, di pre-love ya misalnya gitu, satu baju 100.000, juallah 10 baju, dapat 1 juta dah. Jual lagi sepatu-sepatu, tas dan lain-lain tuh, pre-love kak, aku nak kurban. Ayo, tepuk sebelahnya bilang, kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau tak ada niat, pasti banyak alasan. Kurban tak tahun ini? Yang kurban berapa orang? Saya nanya niat ya, niat. Mana yang kurban? Suami Ustaz. Kakak lah dorong suaminya. 1 ekor atau belah 7. Nah itu simpan di hati masing-masing. Pasang di hati masing-masing. Karena bibir pun ngomong ke saya tak ada guna kak. 1 ekor. Nanti tak ada gak kurban? Kak hati kau lah. Apa? Apa jawaban saya? Kak hati kau lah. Kak, harta ini yang bersih, harta ini yang halal, yang bikin badan nanti tuh mudah diajak beramal. Ulang ya, saya ulang ya. Harta halal bikin badan mudah beramal. Coba diulang. Jadi harta yang halal itu bikin badan tuh mudah diajak beramal. Diajak bangun malam gampang, diajak tahajud gampang, dibangunkan subuh gampang, diajak untuk sedekah gampang, diajak puasa gampang. Itu kalau hartanya halal, badannya jadi ringan untuk beramal. Dan sebaliknya, kalau hartanya haram,
Malas mau ngapa-ngapa. Ke majelis taklim tak sampai. Bu, ada pengajian loh bu. Di mana? Di Serdang, malah jauhnya. Di mana rumah dia? Paret Yusuf. Yang Jeruju jak sampai. Sungai Jawi Ustaz. Sungai apa lagi? Sungai Belidak. Ya. Dapat satu keluarga. Selama kakak masih hubungan sah. Selama kakak masih itulah pentingnya ibu rumah tangga tuh saving duit. Tengok, Pak, ada duit enggak tahun ini? Kan ada gak tuh istri-istri yang kepintaran tuh, disimpan duitnya. Suaminya lagi tak berduit, senyap ya dia. Ada perempuan gitu tuh ada. Batuk kawan. Ada perempuan, saya mau bilang bahlul tuh tak sampai hati gitu Pak. Jadi kasihnya kepintaran apa? Suamimu tuh bukan malaikat, tidak selamanya duitnya naik terus. Ada waktunya dia nyungsep, ada waktunya dia kesulitan, customer hilang. Kakak lah jadi Khadijahnya. Gimana suamiku? Ada pegang duit tak? Kurban kita tahun ini ya, selamatkan kami sekeluarga. Berani ngomong, selamatkan kami. Jangan sampai kau tinggalkan kami nih. Bawa kami sekeluarga ke surga. Ini mama ada duit. Bila penuhnya jual ya gelang nih. Kita kurban tahun ini Pak, atas sama sekeluarga. Baru istri soleha aku. Bidadari surga tuh cemburu nengok perempuan-perempuan begini. Cuma sayangnya perempuan begini cuma sikit. Kasih tahu, ngomong baik-baik. Daripada nanti dia pinjaman online, kakak kurban pakai duit riba, itu sama kayak ngepel pakai air comberan. Kakak bisa pastikan duit itu halal. Misalnya Kak Nana nyimpan duit nih, Pak, ini aku simpan duit ini halalan thayyiban, ini aman bersih insyaallah. Aku yakin kebersihan harta ini. Itu yang dikurbankan di jalan Allah. Clear? Jadi kakak niat baik, caranya harus baik. Niatnya benar, caranya harus benar. Sumber duitnya halal, didistribusikan ke tempat yang halal juga. Maka ini saya bilang tadi, amal harta ini nentukan hati dan nentukan badan. Hati itu tenang kalau duitnya, tapi kalau duit haram, gelisah. Percaya gak? Makanya mereka perlu obat penenang, perlu healing, perlu narkoba, perlu sabu. Kenapa? Gelisah. Ketakutan, kemana-mana bawa bodyguard. Naik pesawat gak berani yang ekonomi, harus dieksekutif paling depan. Ketakutan. Fakta atau mitos? Jawab. Kakak pasti ketemu kan orang-orang yang pura-pura bahagia tuh. Masya Allah. Kita nengok yang mual. Saya nengok mual. Saya bilang apa jadi begini tinggal aku orang nih. Kasih nak gile aku apa? Nggak harus gitu Pak. Original ya. Ya. Nggak usah basa-basi, nggak usah jilat-jilat. Aku bukan es krim, tak perlu kau jilat. Hiboh apa? Hiboh, tahu hiboh? Bahasa Sambas, risih. Nggak, hiboh itu bahasa Sambas, artinya risih. Risau ngeliatnya tuh, nggak suka gitu. Ya kan? Kenapa harus dibuat-buat? Senyum dibuat-buat. Masya Allah. Kenapa sih? Apa harus kayak gitu tuh ngapa? Be aja. Assalamualaikum Ustaz, sehat Ustaz. Lama gak jumpa, makan ikan asin yo. Gitu kan nyaman. Nggak harus dibuat-buat. Kalau kata orang Sambas, asina gile aku apa? Ada orang Sambas guys tuh? Ada? Mana orang kita? Gimana ngomongnya? Asina gile aku. Paning pala aku ngeliatin. Original aja, apa? Yang asli-asli aja. Jadi orang asli. Kak Nana nih kan, siapa-siapa gini, banyak yang senior-senior nih kan, tahu saya dari dulu. Begini-gini lah, kemarin berubah cuma berat badan ya lah. Dulu 48. Sekarang udah 78, 72, 73 gitu lah. Naik 20 kiloan. Alhamdulillah. Dulu 48, enggak sampai semen 1 sak. Iya, semen 1 sak kali 50 kilo. Semen kali 50 sak. Saya nih
48, semen satu sampai. Original Kak. Jadi orang asli. Dah, Kakak dapat tak materi pentingnya hari ini? Pastikan duit, harta, karena berdampak sama badan dan juga hati. Orang hati busuk, gampang iri, gampang dengki, karena yang masuk ke dalamnya haram. Haram ada dua. Haram ada dua. Haram secara sifat, haram secara zat. Ayam disembelih pakai bismillah hukumnya halal. Tapi ayam yang didapat dengan mencuri hukumnya haram. Haram apa tuh? Haram secara sifat. Walaupun disembelih pakai bismillah, itu hasil curian, tetap haram. Jelas? Haram ada berapa? Sifat dan zat. Kakak tanya sama suamiku didapat macam mana? Masuk kerja jam 8, harusnya balik kerja jam 5 sore. Suami kakak sudah balik jam 3. Hampir tiap hari kayak gitu, 2 jam dia korupsi waktu. Itu sifatnya haram. Jelas? Jelas tak? Lagi musim langsat, kakak ngetes, nyaman langsatnya boleh nyoba gak? Nyoba, setengah kilo nyoba. Haram. Itu bukan nyoba, selak. Ada yang ibu-ibu usil tuh ngambil langsat, udah ditimbang sama tukang ini, dia ngambil aja sedikit, cek, masukkan tambah ya, kata dia. Haram. Paham? Ngambil bawang, ngambil daun bawang, ngambil udang, tangan kau tuh usil, benar gak? Itu yang bikin anak kau tuh nanti gampang sakit. Saya ngomong sambil bergurau, tapi materi ini serius, amat sangat serius. Kakak-kakak nih, suami udah tumpus lumus cari duit di luar, bawa duit halal. Kakak yang bikin haram di pasar Flamboyan. Lanjut nih. Udah cukup ya? Lanjut, nyaman ya. Kena marah kok suka. Ini hal-hal kecil. Saya mau tanya sama kakak-kakak, penting gak yang kayak gini-gini diingatkan? Kakak punya peran untuk membawa keluarga kakak ke surga. Tapi jangan lupa, kakak juga punya peran bawa keluarga kakak ke neraka. Makanan lagi rame, viral, gak peduli halal ke haram, pokoknya beli-beli aja. Suami nanya, halal ke nih? Halal gitu, yang tanya, halal bang? Baper. Kan suami nanya, aku udah tunggu lumus cari duit halal, memastikan nih akad tidak ada akad yang batil. Aku tidak mau bawa balik, aku tidak mau bawa ke rumah nih duit-duit haram, supaya kau istriku jadi permaisuriku nanti di surga. Aku sayang sama kau dunia akhirat, I love you full, gitu lah kira-kira. Aku nak menyelamatkan kau supaya masuk surga, betul ah? Aku tanya, kau jangan baper. Apa Ustaz ngetes meja? Ganti ini kuat tak gitu Pak? Paham? Dengar gak nih? Makanya cari Ustaz yang lembut-lembut. Ongol-ongol kalau lembut. Kalau sama Yaman sakit perut agak tak benar. Ya? Ya Kak Min. Udah kenal lama dah ya. Udah puas dah kena omel-omel ya. Sesak napas ini. Ini saya kena bulan biasa di depan sini. Kalau Kak Nana udah hafal tadi. Tinggal beli naik mata ya biasanya. Materi ini mirip kayak saya. Ya, misal gitu. Misal. Kak, saya ingatkan hal yang fundamental. Harta berdampak sama badan, berdampak sama hati. Betul tak? Kak, kalau hati tenang ibadah nyaman tak? Kalau hati tenang kita beramal soleh itu bahagia tak? Ngapa orang hari ini tak bisa beribadah dengan tenang? Sholat buru-buru, sedekah duit sisa. Ngapa? Hatinya tak nyaman, sumber utamanya tak dibetulkan. Nah pagi ini saya kasih tahu kakak apa masalah utamanya. Sip? Jelas kira-kira Kak?
Ingat tadi ya, kakak-kakaknya yang suka ngasih invoice palsu tuh ke suami tuh. Berapa tadi? Duit beli celana 70.000, minta ganti. Teriak-teriak, berantas korupsi, kau di rumah koruptor. Kau kalau nak minta duit, pisahkan akadnya. Pelaku dah. Dulu Ustaz, sekarang masih sedikit. Hai perempuan-perempuan muda, jangan kau tiru kakak-kakak kau yang bahlul tuh ya. Kan banyak ibu-ibu muda nih, kakaknya dulu, kakak-kakak kau yang bahlul-bahlul tuh jangan kau tiru ya. Cukup lah udah. Di mana mau nonton siaran ulang saya nanti? Buka Instagram Ayahman Pontianak. Saya siarkan ulang. Ayahman, buka di Instagram, ada Instagram saya Ayahman Pontianak. Saya siarkan ulang. Ayahman, A-Y-A. Yang lama enggak bisa. Yang lama udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi bisa posting, live tak bisa. Ngapa Ustaz? Entah. Facebook bisa aman, Facebook masih CS, TikTok masih CS, YouTube masih CS, Instagram yang lama, yang Lukmanul Hakim Pontianak tuh udah tak bisa live. Tapi kalau posting Instastory aku masih bisa. Maret puasa, April lebaran, Mei bayar ujian sekolah, Juni beli hewan kurban, Juli tahun ajaran baru. Tenang, Agustus kita merdeka ya. Berat pengeluaran mama nih. Maka tadi saya bilang ngomong sama suami, jual tuh lemari, isi lemari tuh, pre-love aja udah. Kak, kan kemana ada beberapa kakak-kakak di sini yang punya baju bagus-bagus. Mau sedekah ke orang, takut orang tersinggung. Saran saya kak, jalan tengahnya pre-love. Tapi kakak niatkan hasil pre-love-nya untuk kurban misalnya gitu. Hai guys, ini ada sepatu-sepatu saya, silakan pre-love guys. Ongkir ditanggung masing-masing. Kalau mau datang ke tempat dapat diskon. Saran saya kak, kakak pre-love aja. Daripada ditumpuk-tumpuk di lemari jadi hisap. Pre-love kak. Saya ini kadang-kadang serba salah mau pre-love tuh punya orang. Maksudnya orang ngasih ke saya. Begitu saya pre-love nanti, Ustaz tak menghargai pemberian saya. Badan saya ini kak, dari atas ke bawah Casio, jam tangan Casio, jas, baju kemeja koko, kepinggang celana, kak, tas Casio, tak dipakai. Terus ini iPad Casio, ini apa? HP Casio, Casio semua. Apa? Bagikan. Udah dibagikan tiap subuh dari. Ini untuk TikTok, ini untuk Instagram, ini untuk ini. Jadi kakak pre-love, jual. Tadi ya, kecuali kakak sudah punya tabungan. Tapi kalau tadi saya bilang, ini kurban setahun sekali Allah tunggu dan belum tentu tahun depan kita masih hidup. Jadi kak, motivasi terbaik ini lagi. Kak, tidak ada motivasi terbaik yang saya alami dan saya rasakan ya, kecuali mengingat yang namanya ini. Kematian ini motivasi terbaik. Supaya kita kurban yang terbaik. Kakak beli make up yang bagus. Nah mungkin beli tepung kan? Pasti beli bedaknya yang bagus. Kakak beli lipstick, nah mungkin mau pakai obat merah. Beli lipstick yang bagus. Kakak beli apa untuk semula di muka tuh, saya tidak paham karena saya tidak pernah pakai kan. Kakak pilih yang terbaik. Maka kurban kak, malu kalau kurbannya yang jelek-jelek. Kasih yang terbaik untuk Allah kan. Nanti kakak pasti diselamatkan Allah. Pasang niat jak dulu. Apa? 1 ekor. Mau kurban di mana terserah kakak, tidak harus di Munzalan. Kakak mau di Mujahidin, mau di kampung, mau di mana terserah. Tapi niatkan berkurban yang terbaik.
mumpung Zulhijjah belum sampai, sekarang masih Zulqa'dah, kakak pasang niat, ya Allah bukakan pintu-pintu rezeki baru, saya mau kurban dengan kurban yang terbaik tahun ini. Tahun lalu saya sapi belah 7, tahun ini saya mau 1 ekor ya Allah, saya pengen sekali kurban 1 ekor penuh ya Allah. Bukakan pintu rezekinya, kan tinggal angkat tangan. Maka saya bilang yang saya minta sama kakak hari ini 4 huruf. Apa 4 huruf? Duit pula, niat. Ada duit tak ada niat, Anda bisa sampai beramput ya. Betul tak? Betul tak? Tahun ini kak, dari sekarang Zulqa'dah, yuk semuanya pasang niat, tulis pakai tangan. Ya Allah, saya berniat kurban yang terbaik tahun ini lillahi ta'ala. Yuk semuanya tulis. Ya Allah, saya berniat kurban yang terbaik tahun ini lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Apa 4 huruf yang kakak perlukan? Niat. Kalau ada niat? Kalau tak ada niat? Jam tangan banyak di lemari, pre-love. Jilbab-jilbab mukena, pre-love kan, jual 100.000, 150.000, dapat tuh kakak tuh. Habis itu duitnya kumpulkan untuk DP kurban. Bismillah saya kurban tahun ini 1 ekor sapi. Pasang niat, pasti ada jalanan. Boleh tak dicicil-cicil nabung-nabung? Boleh. Ayaman kalau kurban di Munzalan gimana? Di Munzalan ada 2 jenis kurban. Kurban yang pertama namanya kurban double pahala. Nanti sapi dagingnya dikasih ke anak yatim, penghafal Quran, santri-santri. Udah datanya dapat kita. Jadi daging sapinya langsung dikasih kepada orang-orang yang taat dan menyembah Allah. Yang kedua, kurban double pahala kalau untuk di Baitul Mal. Di Indonesia Musal Miskin, saya dan tim Bunda Uung itu kurban bahagia namanya. Itu dikasih daging kurbannya untuk guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah, marbot masjid dan penjaga kuburan. Jadi tidak ada tuh ceritanya orang tiba-tiba datang bawa kupon, Pak, tak daging lah Pak, tak daging Pak, Pak kami sono Pak, kami sono. Mana ada. Di Munzalan yang nerima daging sudah kita pilih, sudah kita seleksi orang-orang yang taat. Jadi gini, dapat namanya kami nyebutnya kurban bahagia karena yang memberi, yang menerima bahagia, yang memberi lebih bahagia. Kenapa yang memberi lebih bahagia? Karena yang memberi tahu bahwasanya daging kurbannya diberikan kepada orang yang sujud nyembah Allah. Dosa tak ngasih ke orang yang tak sholat? Ya wallahu alam. Tapi kami di Munzalan kan menjaga amanah abang kakak ayah bunda. Kami pastikan yang nerima daging kurban adalah orang yang taat dan orang yang menyembah Allah. Kita pastikan, kita cek sampai ke rumahnya. Sholat tak bapak ini nih? Sholat tak ibu ini nih? Tukang gali kubur banyak juga yang tak sholat. Kita cek, kita periksa betul-betul siapa nerima berapa. Tahun lalu kita ngasih 1,5 kilo satu orang. Dan ternyata banyak tukang gali kubur, pemandi jenazah, marbot masjid, guru ngaji kampung yang tak pernah dapat daging kurban karena mereka malu nak minta-minta kan. Dia jadi panitia kan anak. Terus balik itu ya dapat sekedarnya aja, dapat kulit, dapat apa. Nak minta ngambil tak berani. Guru ngaji tak mau dia minta-minta. Tukang mandikan jenazah, mana dia mau minta-minta. Nah, kami bikin program tahun lalu, alhamdulillah 800 orang dapat daging 1,5 kilo satu orang. Jadi kalau di Munzalan, saya bisa cerita, kalau di lain saya tidak tahu. Tapi kakak-kakak kalau misalnya punya masjid atau punya kelompok ini kakak mau kurban, bingung mau distribusikan daging kurbannya kemana, kasih tahu sama Munzalan, kita bantu arahkan kemana yang tepat sasaran. Ya, bisa tidak bantu ngomong? Ya, supaya mulutnya jangan bikin dosa terus gitu Pak. Sekali-sekali bikin yang baik-baik. Bantu sampaikan, Pak, masjid-masjid di kampung-kampung kakak, di komplek-komplek itu kalau bingung mau distribusikan kemana, kasih tahu sama Munzalan, kita kasih rekomendasi. Kak, karena daerah misal Sungai Jawi, nah, kami punya pondok-pondok di Sungai Jawi, bisa geser ke sini. Oh, kakak di misal Tanjung Raya, nah, ada daerah Tanjung Raya, pondok-pondok yang kira-kira bisa disupport, nah, geser ke situ kak. Siapa tahu mungkin tidak tahu cara distribusikan. Karena sepengalaman saya, yang saya pandang, banyak daging-daging yang didistribusikan asal-asalan, sehingga mohon maaf ya daging itu akhirnya jadi dijual, ditumpuk dan disalahgunakan. Padahal kita pengen berkurban, pengen kurban yang terbaik kan? Pengen dapat pahala yang terbaik kan? Berharap supaya daging kurbannya diberikan kepada orang yang taat. Kakak, jawab ya.
Mau daging kurban kakak itu dimakan orang taat atau dimakan orang yang bermaksiat? Suka enggak kalau daging kurbannya dimakan sama orang yang sholat? Nah, itu kira-kira logika sederhana kenapa Munzalan bikin program kurban double pahala dan kurban bahagia. Jelas? Nah, tapi saya bilang tadi kan, kakak terserah mau kurban di mana saja. Putuskanlah. Tapi tadi niatnya, yuk, saya berniat berkurban yang dengan kurban terbaik tahun ini lillahi ta'ala. Dan niat loh, bismillah ya, bismillah. Mau jual emas ke, mau jual baju ke, mau pre-love ke. Mungkin banyak orang yang suka baju kakak, tapi dia tak berani minta. Nah, kalau dengan kakak pre-love kan, nah itu kakak bisa sedekah sekaligus. Duitnya 100% untuk kurban. Mukena. Ini guys, koleksi mukena tahun 2023. Koleksi mukena 2021. Mungkin ada gitu kan? Kan ada tuh yang suka koleksi mukena tuh. Ini baju shimmer, misalnya gitu kan. Baju shimmer. Kurban double pahala, kurban bahagia. Yang menerima bahagia, yang memberi lebih bahagia. Nah, 1 jam lebih saya ngomong kak, berbusa-busa gak aku ngomong ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kebaikan yang kakak ingat. Tapi poin penting saya tadi kak di sini, pastikan kakak bawa duit halal. Pastikan suami juga diingatkan tentang pentingnya bawa duit halal, kan duit harta halal berdampak pada badan dan berdampak pada hati. Sip? Oke? Jelas? Ada basa-basi gak hari ini? Tak ada ya? Tak ada basa-basi. Tenang, bahagia, berkah. Ini selamat dunia, selamat akhirat. Hati tenang, bahagia, berkah. Enak tak? Mau? Tak perlu obat penenang, tak perlu senang-senang party-party, tak perlu ketemu kawan-kawan palsu yang tadi saya bilang itu macam kejengalan biji salak. Kawan yang apa? Nah, kawan yang kejengalan biji salak. Hampir tiap hari pura-pura. Letih. Apa? Dah, itu kira-kira kakak-kakak. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kebaikan, ada kemaslahatan. Oke. Saya mau tanya sama kakak-kakak. Ada pertanyaan boleh? Yang bisa jawab dapat hadiah. Tadi saya sebutkan haram itu ada 2 jenis. Nah, haram secara apa? Oke, itu yang duluan kak. Berapa orang? 1 udah dapat tuh. 1 hadiah mana? Kak, hadiahnya beliau yang dapat ya. Bunda yang pakai baju biru. Mana hadiahnya tadi? Ada tambahan dari saya. Supaya ada obat merahnya ya. Alhamdulillah. Sifat dan zat. Pertanyaan kedua. Ini hadiah dari saya ini. Jelaskan saya apa itu haram secara sifat. Ayo, kakak duluan. Oke. Oke. 100 jawabannya. Tapi hadiahnya 200. Ini tadi yang pertama, ini yang kedua. Oke. Terakhir. Cepat-cepatan ya, katakan ya. Apa dampak dari harta itu? Ada 2 tadi. Oke, kakak. Ya. Oke. Lengkapi sedikit. Lengkapi lagi. 100 ya. Kakak, Kak Linda belakang. Apa? Mudah beramal, membuat badan mudah beramal. Oke, terus satu lagi. Apa dampak dari harta itu? Kan ada 2 tadi.
100. Oke. Nah, 100 ya. Nah. Ayo, satu lagi, tambah lagi, satu orang. Ayo, kakak. Hati jadi tenang, bahagia. Nah, alhamdulillah. Udah pintar hari ini, alhamdulillah. Ada obat merah, makanya pintar. Orang perempuan tuh, insya Allah ya. Kalau dikasih obat merah dia semangat, alhamdulillah. Nah, namanya juga anak-anak, apa? Harus dimotivasi, gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa kurban yang terbaik ya. Nanti ingatkan orang-orang ini. Ini tadi ada yang dapat cash 2, ada yang dapat 1. Nah, saya tidak tahu yang mana-mana orang ini tadi. Nanti silakan maju ya. Nah, insyaallah bismillah. Sama ini tadi ya, satu dapat cash. Nah, itu beliau. 100 juga? Enggak, satu orang dapat. Ini? Tambahan cash. Nah. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak. Tambah Allah. Siap. Ya, Bang. Oh, mobil yang mana? 1464. Ada yang punya mobil 1464? Mobil apa? 1464? Mobil Honda. Oh ya, siap. Mas Giat, kalau pas tindakan mobil Mas 1484 Honda hitam. Minta kuncinya kan? Mau dipindahkan? Yang pertama, maaf ya Bang. Nah, kalau KB mobil di garasi. Ya. Sebentar ya. Lengkap dan isi pengajian Kak, bedakan parkir Kak. Jadi gitulah dia. Oke. Jadi hadiahnya tadi mudah-mudahan bisa punya rezeki yang banyak, halal berkah, bisa kurban yang terbaik, ya. Modalnya apa tadi? 4 huruf? Niat. Ya Allah, saya niat kurban yang terbaik tahun ini lillahi ta'ala. Salaman sama-sama mikirkan, bilang insya Allah dikasih rezeki yang banyak, halal berkah, kurban yang terbaik. Sip? 1 ekor sapi ya, yang bagus, yang gendut, yang sehat. Nah, gitu. Insya Allah mudah-mudahan dikasih rezeki yang banyak ya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih banyak kakak-kakak yang baik, kakak-kakak yang solehah. Semoga kita selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu SOP.